Ngomongin hewan peliharaan nih, Nyil. Kalau punya hewan peliharaan harus dirawat, Nyil. Oh gitu, Kak Tenggo? Iya, harus kita sayang. Kayak Kak Tenggo nih. Kak Tenggo punya ikan, Kak Tenggo kasih makan. Nih, tuh, lihat kan? Ngomong-ngomong tentang makanan ikan, ada loh Kak Tenggo yang lebih bagus. Bukan yang kayak gini, Nyil. Bukan, ini dari lalat. Hah? Dari lalat? Emang bisa? Lalat yang di sampah-sampah gitu? Bukan Kak Tenggo, ini lalatnya lalat spesial. Namanya Black Soldier Fly. Gimana cara pembuatannya? Ini dia nih cara pembuatan pakan ikan GSF. Lele apa yang panjang dan berasap? Lele tak api. Pecel lele di berbagai daerah identik dengan kota Lamongan. Konon menjamurnya pecel lele Lamongan disebabkan oleh situasi politik tahun 1965. Banyak warga Lamongan pindah ke berbagai kota dan membuka usaha warung pecel lele. Lele juga jadi maskot kota Lamongan loh. Nggak sendirian sih, tapi Lele dan Bandeng. Meski terkenal dengan pecel lelenya, ternyata ada mitos kalau orang Lamongan sebetulnya nggak boleh makan lele. Lele dianggap sebagai penyelamat leluhur orang Lamongan. Banyak pedagang pecel lele, artinya banyak juga kebutuhan ikan lele. Di Jabodetabek aja nih, kebutuhan ikan lele mencapai 240 ton per hari. Kesempatan besar buat usaha ternak lele. Mau ternak lele standar atau lele spesial? Like this one, lele omega 3. Sesuai namanya, lele ini kaya kandungan omega 3. Dagingnya lebih padat daripada lele biasa. Rahasianya terletak pada pakan lele yang difermentasi dengan probiotik. Ada juga nih, lele Barbie. Lele tapi warnanya mirip kayak hewan albino. Bisa jadi kayak gini karena makanannya terdiri dari campuran protein nabati dan protein hewani plus daun tua sebagai cemilan lele. Dari indukan lele hitam, lama-kelamaan keturunannya jadi berwarna cerah. Dijadikan hiasan di kolam atau buat konsumsi, semua bisa. Lele unggul dihasilkan dari pakan yang gak biasa. Kayak yang satu ini nih, budidaya lalat buat pakan lele. Lalatnya beda dari lalat biasa. Ini adalah Black Soldier Fly. Tidak menyebabkan penyakit, mudah dikembangbiakan. Makanannya gratis dari sampah organik di pasar, rumah tangga, dan restoran. Awal mula ketika saya menjalankan bisnis ini, ketika saya mengalami permasalahan harga pakan dalam proses budidaya ikan lele saya yang semakin lama semakin meningkat. Oleh sebab itu, saya mencoba mencari alternatif pakan dan saya mengembangkan lalat tentara hitam ini untuk memecahkan masalah tersebut. Begini nih, siklus hidup maggot Black Soldier Fly dalam waktu sekitar 44 hari. Bertelur dalam 3 hari pertama. 4 hari jadi mini larva. 14 hari jadi larva dewasa. Dan proses menjadi pupa selama 14 hari. Dalam 9 hari, pertumbuhan menjadi lalat dewasa. Yang disebut maggot adalah larva dewasa. Pada fase larva ini, mereka sangat rakus. Semua sampah organik dilahap habis. Larva lalat merupakan penghasil protein hewan tertinggi. Kandungannya sekitar 40%. Kandungan protein tinggi cocok untuk menggemburkan hewan ternak. Jadi pakan ikan bisa. Pakan ayam bisa. Dengan teknologi biokonversi ini, kita bukan hanya bisa mengolah sampah organik, food waste ini, tetapi kita juga bisa menghasilkan sumber pakan alternatif terbarukan, sehingga para peternak petani mampu bisa menekan biaya operasionalnya mencapai 50%. Apalagi yang bisa dipanen selain larva? Kotorannya. Kotoran maggot bisa dijadikan bahan pupuk alami. Mau buktiin kehebatan pupuk dari kotoran larva? Ini nih, perbandingan ketiga sayur, kangkung, caisim, dan jagung. Bentuk daunnya lebih besar. Keuntungan ternak lalat sudah ada di depan mata, bukan berarti nggak ada tantangannya ya. Adapun tantangan dalam pengolahan sampah dengan maggot, yaitu yang pertama, sampah yang harus sudah terpilah. Dan ini memang tantangan tersendiri bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat agar mereka mau memilah sampah.
Pak Amin dan tim sudah berhasil mengolah ribuan ton sampah organik. Kalau dijalankan secara berkala setiap tahun, bisa menurunkan angka 40,2 juta ton sampah organik di Indonesia. Berkat usahanya memberantas sampah, banyak penghargaan yang sudah didapat. Kita juga bisa loh mengelola sampah dengan budidaya maggot dari rumah. Mau coba ternak lalat di rumah? Gak perlu skala besar kok. Cukup pakai maggot in the box. Portable. Minim penggunaan lahan. Gampang dibersihkan. Bisa panen secara otomatis. Gak usah khawatir maggot bakal keluar dari box. Soalnya sudah ada trap pengamannya. Kalau kita punya box ini di rumah, kita bisa mengurangi sekaligus memanfaatkan 2-15 kg sampah dapur di rumah biar nggak dianggurin di TPA. Wah, ternyata ternak lalat bisa ngasilin cuan ya, Nyil. Iyalah Kak Cinggo, makanya Kak Cinggo mulai ternak aja. Iya ya Nyil, ternyata ternak apapun bisa menghasilkan cuan. Nah, Kak Cinggo udah mulai aja di ternak. Kak Tenggo udah mulai ternak Nyil. Ternak apaan? Ternak lalat biar dapat cuan banyak. Hah? Peralatannya mana? Nggak usah pakai peralatan lah Nyil. Hah? Kok ngegang handphone Kak Cinggo? Nih Kak Tenggo ternak lalatnya di sini Nyil. Ya, kalau kayak gitu mana bisa dapet cuannya ternaknya di handphone virtual. Biarin aja.